kita diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar, segala hajat keinginan kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala macam penyakit ataupun yang lainnya senantiasa Allah berikan kesembuhan, Allah berikan sehat wa afiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Ya baik, sama-sama kita baca salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca ini Ibu semua tiga kali di sore hari atau ba'da maghrib, ya, kemudian 3 kali setelah sholat subuh, maka kita senantiasa dalam penjagaan Allah Jalla wa'ala. Ya, kita baca habis sholat subuh, maka kita akan dijaga jiwa kita sama Allah dari pagi sampai menjelang malam. Ya, ketika misalnya mau habis asar bacanya juga boleh, ataupun ba'da maghrib juga boleh. Nanti jiwa kita juga dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari malam hari sampai pagi hari lagi. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa saja yang membaca ini 3 kali di pagi hari, kemudian 3 kali di sore hari, maka dia dalam fi zimmatillahi ta'ala, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hadis Rasulullah sama-sama kita baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sudah hafal? Hafal insyaallah ya. Kalau yang sering baca al-ma'thurat itu ada. Ya, ma'thurat sughra yang suka baca, ya, zikir kecil ya. Itu ada di situ. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Insyaallah mudah-mudahan nanti bisa didawamkan. Ya, senantiasa dibaca. Gampang kan Bu? Cuma 3 kali doang. Yang enggak ada 1 menit. Ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Apalagi kalau Ibu pagi-pagi mau pergian ataupun ajarin anak-anak, ya, atau ingetin suami ketika dia keluar, ya, untuk mencari rezeki, anak mau keluar, mau ke sekolah, mau belajar, ya, bacain itu, disuruh kita ajarin membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Baik, kita teruskan kajian kita dari kitab Nasaihul Ibad li Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain amin. Kita halaman 139 ya Bu. Ya, bab ketiga, makalah ke-37. Ya, 4 unsur penghambaan dalam ibadah. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul hukama'u jami'ul ibadati minal ubudiyati arba'atun al-wafa'u bil uhudi wal muhafazatu alal hududi was sabru alal
mafqudi warridha bil mawjud. Ya, ini 4 unsur penghambaan dalam ibadah atau 4 hal yang memang ini menjadi aspek dalam ibadah kita. Ya, 4 hal yang memang senantiasa kalau kita lakukan ini benar-benar diantaranya sebagai bukti penghambaan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwasanya jami'ul ibadah, ya, semua yang namanya ibadah minal ubudiyah, yaitu harus ada yang namanya pengambahan. Makanya kita disebut hamba, Ibu. Ya, manusia, mereka yang diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala, mereka yang semuanya kehidupannya disediakan, diatur, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya dia disebut sebagai hamba. Ya, dalam bahasa Arabnya disebut dengan apa? Ya, abdun. Ya, abdun. Abdun itu adalah hamba. Makanya di sini katakan al-ubudiyah. Ubudiyah berasal dari kata abada, yang artinya memang menyembah. Ya, menyembah. Kemudian juga patuh, tunduk. Ya, ubudiyah. Kemudian yang namanya ibadah bahasa Arabnya ibadatun. Ya, sama asal katanya abada, yang memang adalah kita menyembah, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusianya disebut dengan abdun, yang artinya adalah hamba. Ya, kalau hamba biasanya dia punya tuan. Ya, seorang hamba itu budak, kalau dulu budak, kalau sekarang udah nggak ada lagi. Ya, sekarang budak itu sudah nggak ada, dihapus oleh Islam, ajaran Islam, dan hanya ajaran Islam yang memerintahkan umatnya ketika itu. Para sahabat Rasulullah SAW yang kaya diperintahkan untuk berlomba-lomba membebaskan budak, ya, dengan hartanya. Bagaimana Islam ini mengangkat harkat derajat yang namanya manusia yang dulu seorang budak hamba sahaya itu bisa diapain aja, dijual beli, diwarisin, ya, mohon maaf, mau dipakai dan sebagainya. Nah, itu diperbolehkan yang namanya hamba sahaya. Ya, makanya Islam melarang, sehingga para sahabat ketika itu yang kaya raya, mereka diperintahkan untuk memerdekakan budak. Nah, seorang hamba dia harus patuh dan tunduk kepada tuannya. Begitu juga kita disebut sebagai hamba, tapi hambanya kita disebut dengan Abdullah, hambanya Allah. Ya, bukan abdus syaitan, bukan hambanya syaitan, bukan abdus syahawat, bukan hambanya syahwat hawa nafsu, bukan abdud dunya, ya, bukan yang namanya hambanya dunia, abdul mal misalnya, hambanya harta. Makanya ya, kita banyak namanya adalah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, kemudian Abdul Latif, siapa lagi Maji? Abdul Somad, ya, Abdul Syakur dan sebagainya. Nah, itu semua adalah nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi didahului dengan kalimat abdun, yang artinya adalah hamba. Ya, Abdurrahman, ya, pasaran, nama pasaran. Ya, nama pasaran Abdurrahman. Nah, itu makanya kita disebut sebagai hamba, ya, karena memang kita kudu patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu juga kita harus ikut, ya, atau menghidupkan apa yang diperintahkan atau menjauhi apa yang dilarang, ya, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi bulan Maulid, ya, bertambah kecintaan kita, kemudian kita bersyukur nikmat yang paling besar. Ya, seperti kita udah ngerayain yang namanya hari kemerdekaan 17 Agustus. Ya, udah lomba, Bu, udah.
Menang nggak? Kalah. Ya, lomba masak. Ya, atau lomba lari. Lari dari kenyataan. Ya. Nah, itu setiap tahun kita diingetin dengan hari kemerdekaan. Supaya apa? Supaya kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan yang namanya kemerdekaan. Ya, tentunya itu adalah berkat perjuangan ya para pahlawan, para santri, para kiai, para habaib, para ulama dan siapapun yang mereka yang berjuang. Bahkan bukan sekedar berjuang. Mereka itu punya kekuatan keimanan, ibadah yang luar biasa, ikatan batin ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita diajarkan dalam Islam yang namanya usaha ikhtiar harus dibarengi dengan doa ya, dengan ibadah. Maka Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwasanya hanya kepada Allah kita menyembah, beribadah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan ya. Jadi pejuang dulu para kiai, para habaib, para santri itu luar biasa. Bukan hanya saja semangat berjuangnya, tapi ibadahnya juga luar biasa. Dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berikan yang namanya kemerdekaan. Ya, maka setiap tahun juga kita diingatkan tentang bagaimana Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu pernah minta nggak sama Allah bahwasanya Allah jadiin saya jadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah minta nggak Bu sama Allah, ya Allah jadiin saya menjadi umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah minta nggak? Ya, pernah minta nggak dulu kita sebelum dilahirin, ya Allah jadiin saya menjadi bagian dari umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nggak pernah, kita nggak pernah minta, kita nggak pernah request dan sebagainya. Tapi Allah jadikan kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar. Ya, makanya nanti Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara tanda-tanda ya kiamat kubra adalah diturunkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, kenapa diturunkan lagi? Membenarkan akidah orang-orang yang meyakini Al-Masih Ibnullah, yang mengatakan meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Maka nanti Nabi Isa meluruskan itu semua, bahwasanya saya bukan anak Allah, saya hanya sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Isa nanti mau menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti Nabi Isa sholatnya dia nggak mau ngimamin sholat, dia maunya menjadi makmum yang diimami oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Isa nggak mau jadi imam, maunya jadi makmum dan imamnya adalah umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau ingin menjadi bagian dari umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukur ya kita menjadi bagian dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, silaturahimnya kita di sini, ya muwajahah kita salaman, ya kita maaf-maafan, insyaallah menjadi bagian dari wasilah penyebab bagaimana nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah dan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa 4 hal itu? Yang pertama adalah al-wafa'u bil uhud, ya, menepati yang namanya janji, menepati janji, memenuhi janji. Nah, di sini memang dikatakan bahwasanya melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal muhafazatu 'alal hudud, yaitu kita menjaga batasan-batasan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga wasabru 'alal mafqud, kita sabar ya dengan segala sesuatu yang hilang ya dari genggaman kita ataupun sesuatu yang memang berkurang ya dari apa yang kita miliki.
maka kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, waridha bil mawjud, bahwasanya kita ridha dengan segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa cukup, merasa ridha, ya, merasa tenang ya dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bahas ya satu persatu. Al-wafa'u bil uhud, ya, bahwasanya memenuhi janji. Ya, yang pertama adalah bagaimana janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya adalah janji kita kepada manusia. Karena ketika kita menepati janji kita kepada manusia, maka artinya kita telah memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haknya Allah adalah kewajiban kita. Jadi kita menjalankan kewajiban yang itu adalah merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga mempunyai kewajiban buat kita. Ataupun istilahnya bahwasanya Allah itu ya memang sudah memberikan semuanya untuk manusia. Ya, tinggal bagaimana kita menjalankan ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Ya, Allah akan jamin dalam kehidupan kita. Maka kita sering mendengar, perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ya, nahnu la nas'aluka rizqa walakin narzukukum, bahwasanya kami enggak minta yang namanya rezeki, kata Allah Jalla wa ala. Kita enggak minta yang namanya harta, tapi kita yang memberikan harta. Ya, kita yang memberikan rezeki kepadamu. Ya, bahwasanya tugas kita adalah berbuat kebaikan, tugas kita adalah beribadah. Insyaallah orang yang ibadah, orang yang baik, maka semuanya akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah. Ya, sambil bagaimana kita mendekat kepada Allah, berharap kepada Allah, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nanti rangkaiannya ini luar biasa. Ya, yang pertama kita diperintahkan kita menepati janji, karena kita dulu udah pernah berjanji. Ya, nanti kalau ibu lihat di soal A'raf ayat 172 tuh. Ya, bagaimana kita semua bersaksi di hadapan Allah ketika kita berada di alam ruh. Ya, sebelum kita kumpul di sini, kita udah berkumpul di alam ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum? Ya, maukah kalian bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhan kalian? Kemudian kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Kita semua mengatakan qalu bala syahidna. Kami semua bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Ya. Makanya ketika Allah dari alam ruh kemudian kita dipisahin ya ke alam rahim ibu kita masing-masing. Ya, di janin ibu kita masing-masing, kita jadi janin di rahim ibu kita. Kemudian nanti Allah kumpulin kita sekarang di alam dunia. Nah, alam dunia ini adalah tempat kita buat nepatin janji. Ya, nepatin janji. Nanti Allah pisahin kita di alam barzah, di kuburan kita masing-masing. Dipisahin lagi, nanti udah dipisahin dikumpulin lagi. Di mana? Di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar. Ya, Ustaz, kenapa disebutnya padang mahsyar? Berasal dari kata hasyara. Ya, memang itu artinya berkumpul, tempat perkumpulan, tempat orang berkumpul. Tapi kumpulnya tidak dalam keadaan ridho. Ngumpul karena ada paksaan. Ya. Karena kalau ngumpulnya ridho namanya jamaah. Berjamaah nih, orang sholat jamaah karena ridho. Ya, datang sendiri ke masjid. Atau kita duduk di majlis, kita rame-rame ya dalam satu jamaah. Itu berkumpul, jamaah itu berkumpul dalam keadaan ridho. Tapi kalau mahsyar adalah berkumpul tapi tidak dalam keadaan ridho. Gak mau dikumpulin. Ya, kenapa? Karena manusia mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia ya ketika nanti sudah dikumpulkan di padang
mahsyar. Nggak ada pilihan lagi. Ya, nggak ada pilihan lagi, semuanya ya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak Allah jelaskan penyesalan-penyesalan orang-orang kafir, orang-orang munafik ketika mereka nggak mau dikumpulkan, nggak mau dihidupkan kembali setelah kematian. Ya. Nah, ini kita menepati janji, ya. Jadi nanti nggak ada alasan lagi. Ya, karena yang namanya akal udah diberikan, ya, semua nikmat semuanya. Ya, ini hidup kita banyakkan enaknya apa banyakkan susahnya, Bu? Ya, hidup kita rasa-rasanya banyakkan enaknya apa banyakkan susahnya? Banyakkan enaknya dari kecil, coba dah. Ya, dihitung-hitung. Ya, paling mah susah sebentar doang. Ya, dibanding kehidupan kita yang umurnya misalnya udah 60 tahun, 70 tahun. Ya, banyakkan sehatnya apa banyakkan sakitnya? Banyakkan sehatnya. Ya, alhamdulillah. Ya. Rasul udah diturunin. Ya, udah disampaikan yang namanya Rasul, Nabi, ya, kemudian Al-Qur'an udah diturunkan. Maka nanti udah nggak ada alasan lagi. Ya. Nggak ada alasan lagi bahwasanya saya nggak tahu, kemudian saya nggak paham apa yang disampaikan ya oleh Nabi ataupun Rasul, ya, kemudian nggak sampai kepada saya yang namanya peringatan dan sebagainya, padahal Al-Quran sudah diturun. Apalagi sekarang belajar yang namanya ajaran Islam, agama Islam itu mudah, ya, walaupun memang kalau kita belajar harus punya guru, tapi kalau ibu mau belajar dikit-dikit nggak apa-apa, ya, nanti kalau ada yang pusing, ada yang puyeng, tinggal tanyain, ya. Dan afdolnya memang duduk di majelis ilmu. Ya, sekarang udah ada YouTube, ya. Kalau buka TikTok jangan joget-joget mulu yang dilihat, ya. Ataupun belanja terus, ya, tapi lihat bagaimana ceramah-ceramah pendek, nggak apa-apa. Atau ibu tanya AI. Sekarang AI udah pinter banget. Ya, anak saya suka nanya-nanya tuh, dia disuruh syahadat AI. Ya, coba kamu syahadat, dibaca tuh syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Disuruh baca surat-surat pendek, bisa dia. Ya, padahal yang nanya nggak bisa. Ya, pinteran AI-nya. Ya, dia bisa ngaji, Bu, AI itu. Ya, diajak ngobrol. Nah, itu bisa ngaji. Nah, itu gampang, mudah-mudah. Maka nggak ada alasan kita tidak mau menerima yang namanya hidayah Islam. Nah, ini kita memenuhi janji kita kepada Allah dan juga janji kita kepada manusia. Ya, kalau kita punya janji sama manusia maka kita tepatin. Karena itu merupakan bagaimana kita menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa ditepatin, kita omongin baik-baik. Kita minta maaf dan sebagainya. Ya. Al-wafa bil uhud, kemudian wal muhafazatu 'alal hudud. Nah, ini yang kedua, ya, bagian juga dari bagaimana kita menepati janji kita kepada Allah. Ya, bahwasanya kita itu punya batasan-batasan. Ya, punya rambu-rambu. Ya, ibu, ya, misalnya kalau di jalanan ada rambunya nggak, Bu? Ya, ada aturannya nggak? Ya, ada. Ya, ibu nggak bisa nyelondong boy aja begitu. Ya, sen kanan padahal mau belok kiri, masangnya sen kanan. Ya. Ya, ataupun ngebut dan sebagainya. Banyak tuh rambu-rambunya itu di jalanan. Ya, kemudian juga misalnya di masyarakat itu ada rambu-rambunya. Ya, ada batasan-batasannya, ada aturannya. Ya, ibu main ke rumah orang, kita ya duduk di sini di rumahnya Muhajirah Mayuli. Ya, kita di sini ada aturannya. Ya, bagaimana kita diatur dalam Islam, bagaimana ada bertamu. Dari mulai kita ketuk pintu, ya, kalau ngetok pintu kita adanya di sebelah mana, Bu? Ibu ngetuk pintu di luar, ya, ibu adanya di depan pintu, ya, apa di samping kanan, apa di samping kiri, ya, apa di sono di belakang yang jauh gitu. Habis ngetok ibu langsung kabur.
Di mana, Bu? Nah, nggak boleh depan pintu. Nah, harus di samping sebelah kiri. Kalau misalnya begini ya, jadi ini bukanya begitu ya pintunya ya. Nah, kita sebelah kiri. Jadi ada di sebelah kirinya, jangan di depan pintu. Ya, kenapa nggak boleh depan pintu? Karena kalau dibuka takutnya nanti kalau ada apa-apa di dalam kita langsung ngelihat gitu. Ini untuk menjaga kehormatan ya orang yang punya rumah. Makanya kita misalnya di sebelah kiri ya ada temboknya ataupun sesuatu yang nggak langsung terlihat ke dalam rumah. Nah, kemudian ya udah salam berapa kali? Boleh mengucapkan salam ya sampai 3 kali. Ya, udah 3 kali nggak dibukain pintu, ya pulang. Ya ngapain di situ? Ya orang nggak dibukain pintu, ya maka pulang. Ya kenapa? Karena tuan rumah juga punya hak, dia tidak mau atau berhak dia menolak atau tidak menerima yang namanya tamu, karena emang rumah dia. Ya jam 12 malam nggak usah dibukain pintu, ya kelewatan, ya bahaya juga. Ya, nah itu yang bertamu juga kudu tahu ya kapan waktu yang pas untuk bertamu. Ya, nah begitu juga tadi bahwasanya yang punya rumah, tuan rumahnya juga dia punya hak. Yang penting kita udah bertamu, udah datang, kita udah mengucapkan salam 3 kali. Urusan dibukain nggak dibukain, ya itu urusan dia. Ya, yang penting kita udah datang mau silaturahim. Alhamdulillah. Nah itu ada aturannya. Kita main ke rumah orang, udah dibukain pintu kita masuk. Apakah kita celinguk-celinguk, Bu? Kepo gitu kan? Nah boleh nggak kita begitu? Kepo banget nih orang nih, ya nyari apaan sih? Nah itu ada aturannya. Ya, kita dagang di pasar, kita punya kios dan sebagainya, maka ada aturannya. Apalagi kita hidup di dunia, maka kita ikut aturan siapa, Bu? Aturannya siapa? Aturannya Allah. Ya, bahkan bukan hanya saja hidup doang, kita ibadah juga ikut aturan Allah. Ya, contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya ibu saking semangatnya, ya sholat subuh sampai 5 rakaat, karena saking rajinnya, pengen dapat pahala yang banyak. Ustaz, saya pengen dapat pahala yang banyak. Ya, saya ini kalau ke majelis, udah nggak usah dibilang, saya yang paling dulu. Ya pulang paling belakangan, nungguin bungkus kue-kue tuh, ya makanan, ya. Ya kalau sholat subuh 5 rakaat boleh nggak, Bu? Nah nggak boleh. Ya walaupun niatnya baik, ya, pengen rajin, pengen dekat sama Allah, pengen banyak pahalanya, tapi nggak boleh. Karena ibadah itu harus sesuai dengan aturan. Ya, sholat zuhur misalnya nggak mau di masjid atau nggak mau di rumah, maunya di lapangan. Ya, kenapa? Biar panas-panas, Ustaz, pahalanya banyak. Ya, yang ada gosong ntar. Nah itu ya. Jadi ada aturannya. Ya nggak bisa seenak kita. Ya, kemudian kita jaga aturan-aturan tersebut. Ya, ada yang halal, ada yang haram. Jangan yang haram diterobos, kemudian yang halal dilupakan. Ya, atau yang halal malah dilanggar. Nauzubillahi min dzalik. Ya, karena kehidupan kita, insyaallah yang kita harapkan adalah keberkahan. Ya, dagang untungnya dikit nggak apa-apa, yang penting berkah halal. Alhamdulillah. Ya, yang nggak laku juga alhamdulillah, yang penting kita udah ikhtiar, udah usaha. Ya, mungkin hari ini nggak laku, insyaallah besok laku. Ya, rezeki sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Kemudian wasabru 'alal mafqud. Ya, yang ketiga adalah sabar. Sabar atas apa, Bu? Ya, sesuatu yang hilang, baik kehilangan orang-orang yang kita cintai ataupun ya sesuatu barang ataupun apapun yang kita cintai. Ya, bisa hilang ataupun berkurang. Ya, pasti semuanya kehidupan kita. Karena lagi-lagi semuanya nggak ada yang abadi. Memang berat. Ya, berat ya kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ya. Maka itulah ujian yang paling berat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW, ya, beliau harus kehilangan ayahnya sebelum beliau dilahirkan. Ya, udah lama lahir, belum lama kemudian ditinggal sama ibunda tercintanya. Ya, diasuh ya sama kakeknya, sama pamannya, kemudian orang-orang di sekitar beliau juga meninggalkan beliau. Ya, beliau sebagai seorang manusia biasa tentunya sedih. Ya, apalagi ketika beliau itu kehilangan anak, ya, anak tercinta beliau yang masih kecil yaitu Qasim. Ya, makanya beliau disebut dengan Abul Qasim. Ya, karena anak laki-lakinya itu meninggalnya ketika masih anak-anak, masih kecil. Ya. Nah, itu beliau ditinggalin sama anaknya. Ini juga ujian nih, ada orang tua ditinggal duluan sama anaknya. Berat nggak, Bu? Berat. Ya, berat sekali. Ya, tapi orang yang seperti itu nanti ya bahwasanya anaknya menjadi tabungan untuk orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anaknya nanti yang narik-narik bajunya. Jadi nanti dalam hadis itu dijelaskan anak-anak tersebut itu narik-narik bajunya, baju kedua orang tuanya supaya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Disuruh lepas sama malaikat nggak mau. Ya, seperti bocah kalau kita suruh di rumah, di masjid itu lepasin, narik-narik baju kita. Nah, itu tetap dia pegang terus, ya. Dia tarik, dia rorot terus sampai dia pengen masukin baba emak-emaknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berat memang, tapi balasannya juga besar. Ya, balasannya besar. Ya. Maka banyak orang tua yang doanya itu, ya Allah jangan sampai saya melihat anak saya pulang duluan. Ya, pengennya dia duluan yang pulang, ya. Tapi ada juga orang tua yang Allah takdirkan ya anaknya duluan yang pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atau kita kehilangan orang tua. Ya. Ada Al-Imam Hasan Al-Basri, salah satu ulama tabi'in itu, ulama besar. Ketika ibunya meninggal, nangis sekejar-kejarnya. Seorang ulama ibu, orang yang paham agama. Ya, orang yang paham dengan bagaimana yang namanya ujian musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ibunya meninggal, nangis sekejar-kejarnya. Ya, nangis. Orang-orang pada heran. Wahai Hasan Al-Basri, kamu ini seorang ulama. Kamu ini orang yang ngerti agama. Ya, kamu ini orang yang paham dengan ajaran Islam, agama Islam. Kenapa sampai nangis begini? Apa jawab beliau? Ya, beliau menjawab bahwasanya aku menangis ini bukan tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Aku nangis seperti ini bukan karena aku menolak akan takdir Allah Jalla wa'ala. Aku menangis seperti ini karena aku menangisi pintu surgaku telah Allah tutup buat diriku ketika di dunia. Ya, ada pintu surga yang udah Allah ambil. Ada pintu surga yang udah Allah tutup. Ya, dalam kehidupan dunia maka aku menangisi bahwasanya pintu surga telah tertutup buatku. Ya, jadi wajar kalau orang misalnya ditinggal orang tercinta, nangis nggak apa-apa, silahkan. Ya, yang penting jangan terlalu dalam kesedihan ataupun nangisnya lebay dan sebagainya. Ya, nangis aja silahkan. Dan kita nggak boleh ngelarang orang buat nangis. Udah biarin nangis. Yang penting diingetin jangan berlebihan. Ya, karena semua lagi-lagi sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga kehilangan barang-barang yang dicintai, ya, uang dan sebagainya. Ya. Selama yang hilang ini bukan iman.
Insya Allah orang yang beriman kalau kehilangan apapun selama bukan iman dia akan baik-baik saja. Ya, karena itu hanya sebatas yang namanya kenikmatan dunia, hanya ada di dunia aja. Kalau iman nanti sampai di akhirat. Ya, biar semuanya Allah balas. Ya, ada orang zalimin kita, orang nipu kita dan sebagainya, duit kita pada hilang. Ya, berpuluh-puluh juta, beratus-ratus miliar, bertriliun dan sebagainya, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahwasanya tadi ya bagaimana kita ini ya lagi-lagi ridho ya dengan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga harta yang berkurang yang kita pakai ya buat ibadah, ya buat keluarga, apalagi buat keluarga. Ya, yang laki-laki ini bapak-bapaknya, ya, memang kewajibannya adalah menafkahi keluarga, anak istri memang kewajiban, ya, dan harta yang terbaik yang dikeluarkan, yang diinfakkan, yang disedekahkan adalah untuk keluarga, maka akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan, dengan tambahan rizki harta yang berlimpah insyaallah, ya. Nah, kalau istri juga mau bantuin, ya boleh, silahkan, berkah. Ya, jangan mentang-mentang yang namanya suami, ya punya kewajiban, ya semuanya duitnya suami. Ya, padahal istri juga dia punya pendapatan. Ya, istri kerja ataupun istri punya kos-kosan, ya peninggalan dari orang tuanya, dan dia nggak mau gunain itu buat keluarga. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Yang namanya keluarga itu, kalau bagaimana yang namanya keluarga kan kita di awal tuh disampaikan. Ya, makanya ketika orang menikah rata-rata ya ada ya peringatan atau ada nasihat ya untuk orang yang mau menikah, bahwasanya yang namanya keluarga itu kan ibadah yang paling lama. Ya, bagaikan sebuah perahu, dia yang akan berlayar, ya akan melewati samudra, ombak dan sebagainya. Maka kalau hanya sebelah yang